Selamat datang di channel Hosiana TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Sering-sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, Jangan kendor, jaga kesehatan. Halo anak-anakku semuanya. Selamat pagi semuanya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan juga kakak kelas 6. Pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena selama 1 minggu ini kita boleh bersama-sama mengikuti ujian dengan baik, walau harus mengerjakan di rumah. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan akan setiap kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dan memberkati akan setiap kita, sehingga kita boleh menyelesaikan ujian dengan baik. Nah, pagi hari ini Ibu percaya bahwa setiap kita bahagia semua. Karena apa? Sudah bebas. Kita sudah bersama-sama selesaikan ujian dengan baik. Yuk, kita akan sama-sama memulaikan akan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke, kita semua bersama-sama memuji. Tuhan Yesus telah satukan
sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Kita meminta pimpinan daripada Tuhan agar firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat setiap kita masing-masing. Kami bersama-sama berterima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun tidak harus bertatap muka. Kami bersyukur untuk kesempatan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji nama Tuhan. Kami boleh memanggil Engkau Yesus. Dan kami juga bersama-sama diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan akan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh akan menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga boleh belajar melakukan akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati setiap kami semua. Berkati akan keluarga kami yang turut bersama-sama beribadah dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama membukakan kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama ya, bersama-sama dengan Ibu, dan perhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Ibu akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung.
Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan." Nah, anak-anakku semuanya, kalian sudah bersama-sama menonton akan cerita daripada Bapak Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Kita tadi perhatikan dan lihat di mana pada saat Bapak Petrus berkata kepada orang lumpuh tadi, yaitu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dan 7, Bapak Petrus ini berkata kepada mereka, lihat aku ini gak punya emas, aku gak punya perak, tapi aku punya sesuatu, yaitu aku punya Yesus. Dikatakan Bapak Petrus seperti itu tadi ya. Aku hanya punya Yesus. Lalu kita lihat tadi dalam film tadi bahwa pada saat Bapak Petrus berkata, "Aku hanya punya Tuhan Yesus." Lalu Bapak Petrus ini memegang tangan daripada orang lumpuh tadi dan membantu dia untuk berdiri. Dan seketika itu juga, kalau kita perhatikan tadi, orang lumpuh tadi langsung apa? Langsung bangkit berdiri dan kakinya menjadi apa? Kakinya menjadi kuat. Sehingga dia bisa berjalan, dia lari-lari dan dia sambil memuji Tuhan. Nah, anak
anak-anakku semuanya, kita perhatikan apa yang sedang terjadi, khususnya di ayat 6 dan 7. Pada saat Bapak Petrus berkata di dalam nama Yesus, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Sungguh di luar dugaan, sungguh di luar pengetahuan semua orang. Bagaimana orang lumpuh bisa bangkit, bisa berjalan, bisa berlari. Bahkan dia jalan sambil lari-lari sambil memuji Tuhan. Kita lihat sukacitanya orang lumpuh tadi. Dan kalau kita lihat sebelumnya, orang lumpuh ini setiap hari diusung oleh banyak orang dan didudukkan di depan pintu gerbang indah. Kerjaannya ngapain? Hanya meminta. Dia meminta sedekah. Karena apa? Karena dia nggak bisa melakukan apa-apa. Karena dia lumpuh, dia nggak bisa bekerja cari uang. Sehingga dia setiap hari pekerjaannya hanya meminta. Tetapi pada saat Bapak Petrus berjalan masuk untuk ke bait suci bersama-sama dengan Bapak Yohanes, ke bait Allah dikatakan firman Tuhan tadi, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes gak mau kasih uang. Sebenarnya orang lumpuh tadi berharap Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ini memberi uang. Tapi Bapak Petrus dan Bapak Yohanes gak kasih uang. Bahkan dia katakan, aku gak punya emas, gak punya perak, tapi aku punya Yesus. Dan kita lihat di situ. Pada saat Bapak Petrus dan Bapak Yohanes berkata di dalam nama Yesus, ada kesembuhan, ada mujizat yang terjadi terhadap orang lumpuh. Dan di situ semua orang melihat kuasa Allah melalui Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Nah, anak-anakku semuanya, beberapa hari yang lalu kita sama-sama merayakan akan Hari Pentakosta. Hari di mana dicurahkan akan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Maka hari ini kita percaya bahwa kita semua, Bapak, Mama, kalian semua, Ibu guru semuanya yang percaya kepada Yesus diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita itu memberikan kuasa kepada setiap kita. Dan kuasa Roh Kudus itu mendorong kepada setiap kita untuk kita bisa berbuat baik. Ingat, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita itu memberikan kuasa kepada kita. Dan kuasanya itu mendorong kepada kita, mengajak kepada kita untuk kita bisa berbuat baik. Kepada siapa? Kepada sesama. Apa yang dimaksud sesama? Kepada semua orang. Tanpa kita memilih ABC, tanpa kita memandang orang itu kaya, miskin, ganteng, cantik, enggak. Kepada semua orang. Kita sudah diberikan contoh tadi, seperti Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Dia tidak memandang, dia mau menolong, dia mau membantu. Karena dorongan apa? Dorongan Roh Kudus untuk menolong orang lumpuh. Siapa sih orang lumpuh? Gak kenal tadi Pak Petrus sama Pak Yohanes juga. Dia hanya tahu bahwa Bapak lumpuh tadi setiap hari kerjaannya hanya duduk di depan pintu gerbang indah. Tapi di situ karena Roh Kudus Tuhan, Roh Allah yang ada dalam hidup kita ini memampukan kita, mendorong kita untuk kita punya hati yang murah. Yaitu apa? Mau menolong, mau membantu. Bapak Petrus di situ sudah memberikan teladan yang baik di dalam kehidupan kita, menolong kepada sesama, sehingga orang lumpuh tadi dia bisa berjalan,
bisa berlari-lari. Karena apa? Karena kuasa daripada Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana dengan kita? Mungkin anak-anak gak punya uang untuk menolong, membantu orang lain. Ingat, tadi seperti Bapak Petrus, aku gak punya apa-apa. Aku gak punya emas, gak punya perak yang mau aku berikan. Tapi aku punya Tuhan Yesus. Ingat, kalau ada teman kita yang lagi kesusahan, kita bisa lakukan apa? Kita doakan mereka. Kita mendengar ada teman kita yang sakit, selain kita menjenguk dia, kita bisa doakan akan teman kita yang sedang sakit itu, agar dia bisa sembuh. Kita serahkan ke dalam kuasa Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Yesus mukjizat itu terjadi. Jadi kita nggak perlu takut. Gimana caranya aku mau membantu orang lain? Gimana caranya aku menolong orang lain? Ada banyak yang bisa kita lakukan. Ya, kalau kita lihat teman kita mungkin nggak punya uang untuk jajan, kalau kita punya uang ya bisa kita bagi uang kita untuk supaya bisa teman kita beli kue. Atau kita pas makan, lalu di luar sana ada teman kita yang nggak makan, kita tawari, mau nggak makananku? Boleh, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada, ya kita berdoa sama Tuhan supaya orang tersebut bisa diberkati Tuhan. Gak tahu melalui orang lain mungkin untuk memberkati teman kita yang sedang kekurangan. Nah, di sini firman Tuhan jelas di dalam kehidupan kita bahwa dengan kita berdoa, kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Panggil nama Yesus, sebut nama Tuhan Yesus, pasti kita akan mengalami sukacita, mengalami kemenangan. Seperti tadi pujian, dalam nama Yesus ada kemenangan. Nah, ini firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah memberkati akan setiap kita. Kita percaya bahwa mukjizat Allah itu akan terjadi juga pada saat sekarang ini. Kita nggak perlu takut, nggak perlu ragu. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus yang kita punya dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Kuasanya pun dari dulu sampai sekarang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi bukan pada saat zaman Bapak Petrus dan Bapak Yohanes saja kuasa Yesus bisa membangkitkan orang lumpuh berjalan. Saat ini kita percaya kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kuasa Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama, kita tunduk kepala, kita berdoa untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu. Kami percaya kuasa Yesus berlaku sampai hari ini, sampai detik ini. Maka ajari kami untuk senantiasa percaya dan menaruh harap hanya kepada Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya dan kami memohon meteraikan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan mencurahkan, memenuhkan akan Roh Kudus Tuhan untuk senantiasa menolong kami menerjemahkan akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sambil menunggu, kita akan sama-sama pujikan pujian Tuhan Yesus tidak berubah.
tutup akan ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh bersama-sama memberikan persembahan kami kepada Tuhan sebagai wujud rasa syukur kami kepada Engkau. Karena setiap saat, setiap menit, setiap hari Tuhan selalu memberkati kami teristimewa dengan kekuatan, kesehatan yang senantiasa Tuhan jadikan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati akan hari-hari yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini kami bersama-sama berdoa agar kedua orang tua kami, mama papa yang kami sayangi, mama papa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, panjang umur, selalu sehat, selalu diberkati oleh Tuhan dalam masa pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan tetap menolong dan memberkati keluarga kami. Apapun yang diperlukan, apapun yang dirindukan, Tuhan pasti berikan tepat pada waktunya. Itulah Bapa yang menjadi kerinduan kami, keyakinan kami, iman percaya kami kepada Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kuasa Yesus, kasih Yesus juga tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami percaya kalau dulu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh menjadi berjalan, saat sekarang ini juga Tuhan tetap bisa menyatakan akan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu. Maka kami percaya juga saat hari ini Tuhan juga akan menyatakan kasih, kuasa, mujizat Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Bapa, kami juga bersama-sama menyerahkan akan sekolah kami yang kami cintai, TK, SD Kristen Maranatha. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur selama 1 tahun ini, walaupun kami harus belajar secara online, kami harus belajar di rumah, tetapi kami melihat bahwa Tuhan tetap menolong kami, Tuhan tetap mengasihi kami, Tuhan juga tetap memberkati akan kami. Di mana hari ini kami sudah bisa bersama-sama menyelesaikan akan ujian akhir tahun kami. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga selama 1 tahun ini kami boleh menyelesaikan akan tugas-tugas kami, baik kami sebagai guru, kami sebagai siswa, siswi TK, SD Kristen Maranatha, kami sebagai orang tua boleh mendampingi akan putra-putri kami di saat mereka belajar di rumah. Itu semua adalah karena berkat Tuhan kepada setiap kami. Dan kami juga terus menyerahkan akan kelangsungan kehidupan daripada sekolah yang kami cintai ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Secara khusus saat penerimaan siswa baru, Tuhan, kami sungguh serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan akan kirimkan siswa-siswi yang banyak pada sekolah kami, baik TK maupun SD Kristen Maranatha. Kami tahu di sekeliling kami banyak sekolah yang berdiri, baik negeri maupun swasta. Tetapi kami tahu, kami percaya sekolah kami TK SD Kristen Maranatha ini berdiri di atas kebenaran firman-Mu, berdiri dalam Engkau Yesus. Maka kami percaya juga penerimaan siswa baru ini Tuhan pasti akan kirimkan siswa-siswi yang baru untuk kami, akan memenuhi ruangan kelas kami
Bangku-bangku yang disiapkan, yang disediakan akan dipenuhi dengan siswa-siswi yang baru. Kami juga membuka untuk siswa-siswi pindahan dari kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 6. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kirimkan akan siswa-siswi ini dari seluruh penjuru mata angin. Orang tua mereka akan mempercayakan akan putra-putri mereka untuk dididik, dibekali akan ilmu pengetahuan, akan moral di SDK Maranatha. Terima kasih Bapak, kami sungguh serahkan hal ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan memberkati guru-guru yang Tuhan percayakan untuk melayani di SDK Maranatha. Tuhan tetap berikan kesabaran, kerendahan hati kepada kami, penyerahan diri kepada Tuhan. Dan juga Tuhan memberkati seluruh pengurus yayasan akan TK SDK Maranatha dan juga BPH secara keseluruhan daripada Yayasan Maranatha ke dalam tangan kasih Bapa. Kami tahu, kami percaya Tuhan akan membela kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan bersama-sama menyerahkan akan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan akan terus menolong, menuntun kami, memberkati kami, sehingga sepanjang hari ini segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan tutup, kami akhiri akan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.